Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Dan PDIP ini menjadi sejarah karena kedua partai besar tersebut hampir 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada komunikasi yang baik dan berseberangan. Dengan pertemuan itu mungkinkah keduanya akan resmi berkoalisi dan bagaimana dengan nasib koalisi perubahan? Setelah pertemuan, saya ingin tahu kalau kemarin tuh lebih banyak tampaknya perbincangan tuh mengenai rekonsiliasi begitu. Belum ada perbincangan mengenai kerjasama apa yang akan terjadi antara kedua partai ini. Tapi apa sih sebenarnya bagi partai dulu ya, bagi Partai Demokrat maupun bagi PDIP, pentingnya dan apa yang akan berubah dalam langkah ke depan dalam hubungan kedua partai ini pasca pertemuan kemarin? Pertama yang pasti bisa kami sampaikan, pertemuan kemarin sangat-sangatlah positif ya dan konstruktif bagi kami karena kita tidak hanya berbicara mengenai situasi politik hari ini gitu ya dalam konteks politik praktis, tetapi juga berbicara mengenai gagasan, berbicara mengenai pengalaman dan juga bicara mengenai visi dan misi ke depannya. Inilah yang disampaikan oleh Mas Ahaye kepada kami setelah pertemuan itu berlangsung. Jadi seperti biasa ya kan ada pertemuan empat mata ya kemarin, ada Mbak Puan dan Mas Ahaye. Ya bagi Mas Ahaye hal-hal yang disampaikan di dalam itu patut untuk disampaikan kepada para kader inti untuk bisa dikomunikasikan juga. Ada hal-hal yang memang menjadi bahan diskusi di internal kami, tapi ada juga hal-hal yang patut disampaikan ke publik. Nah, tadi itu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kita berbagi pengalaman, gagasan, visi misi, pandangan mengenai Indonesia ke depannya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai politik praktis saat ini, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Nah, yang kedua, yang sangat menarik juga dari pertemuan ini adalah bagaimanapun memang betul bahwa selama ini seakan-akan komunikasi antara Demokrat dan PDIP ini dianggap sangat terbatas. Meskipun sebenarnya kan kalau Bang Eriko cermati sama-sama di tingkat parlemen komunikasi terjadi. Memang meskipun beberapa ada perbedaan pandangan ya terkait kebijakan pemerintahan itu kita memang alami. Tapi juga misalnya di pilkada banyak juga kesamaan kita kerjasama di daerah-daerah. Hanya mungkin kan berbicara mengenai center of gravity yaitu mengenai di tingkat pusatnya memang seringkali dianggap ada kebekuan. Dan pertemuan kemarin itu seperti Mas Ahaye sampaikan merupakan oase bagi semua, terutama bagi bangsa dan negara ini. Melihat bagaimana dua kekuatan besar ini. Kami berpengalaman di pemerintahan 10 tahun, lalu sekarang sedang menjadi oposisi, sudah mau 9 tahun. Bang Eriko ini kan kemarin sempat oposisi 10 tahun, sekarang sudah di pemerintahan selama 2 periode. Ini kan luar biasa ini, gabungan kekuatan dan pengalaman kedua partai ini jika istilahnya itu bisa berjalan beriringan ke depan untuk bangsa dan negara. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, Bang Timothy. Pertemuan ini didasari oleh sikap saling menghormati dan menghargai sikap dan posisi masing-masing. Ya. Mbak Puan juga menyampaikan memahami Demokrat, Mas Ahaye saat ini sedang berada di koalisi perubahan. Kami mengusung perubahan dan perbaikan, mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres. Sedangkan Mbak Puan mengusung kadernya sendiri, PDIP, Mas Ganjar sebagai capres untuk Pilpres 2024. Nah ini yang menjadi penting. Jadi meskipun kami saat ini sudah memiliki posisi politik terkait dengan Pilpres 2024, tetapi ini tidak membuat kami tidak berkomunikasi, tidak membuat kami bahwa sudah pasti kita akan ada perbedaan, tidak bisa bersama, tidak bisa bertemu. Gitu. Nah inilah yang menjadi bagi kami kuncinya gitu. Bagaimana kita semua di negeri ini berbagai elemen bangsa bisa terus saling komunikasi silaturahmi. Apakah ada potensi kerjasama ke depannya? Bagi kami sangat terbuka. Karena kan banyak hal ya yang kita bisa bicarakan. Tapi kalau bicara koalisi saya yakin kalau PDIP pasti sudah sampaikan. Tidak mungkin ada koalisi. Karena di PDIP hanya mengenal kata kerjasama ya Bang Eriko ya. Jadi nggak mungkin tuh kalau bahas koalisi tidak. Karena PDIP hanya mengenal istilah kerjasama. Nah itu kira-kira dari kami buat awalan. Ya, pernyataan yang sama dari Demokrat. Resminya ada nih kalau di KPU begitu. Apakah menutup kemungkinan tersebut juga? Kalau dari kami tadi, indahnya pertemuan kemarin adalah saling menghargai dan menghormati posisi masing-masing saat ini. Kami di Koalisi Perubahan, teman-teman PDIP, Mbak Puan, saat ini mengusung Mas Ganjar, kami mengusung Mas Anies Baswedan. Dan bagi kami, Mas Ahaye menyampaikan, masih terlalu dini berbicara mengenai itu gitu. Karena ini kan pertemuan ya, pertemuan yang besar sebenarnya, ya ini yang harus kita jalani dulu prosesnya. Artinya PDIP dan benar tuh bahwa kalau rasa-rasanya untuk koalisi ya tidak mungkin. Ini memang hanya mencoba membuka pintu komunikasi dengan partai yang selama ini 20 tahun komunikasinya secukupnya saja.
Ya, terima kasih Bung Timothy dan seluruh yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Terlihat kan nomor 14 itu 4 kurang 1 juga 3. Memang itu nomor PDIP menurut saya ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dan tidak ada yang terjadi begitu saja. Bung Timothy, lihat kantor DPP kami itu jaraknya tidak ada 300 meter. Jadi selama ini sudah dekat di mata, tinggal dekat di hati. Saya perlu luruskan apa yang disampaikan Bung Timothy tadi mengenai komunikasi yang seolah agak jauh, renggang atau apa. Saya mau sampaikan di sini dan bisa dikonfirmasi langsung dengan Mas AHY dan Mas Ibas. Betapa beliau sangat cukup sering untuk datang ke Teguh Umar. Di hari-hari raya, hari lebaran, beliau kakak berdua beradik itu datang dan saya... Iya, kita ingat itu. Ada selfie-nya yang kita ingat soalnya yang rame. Iya, bersama-sama menikmati nasi goreng yang memang luar biasa yang disajikan oleh Ibu. Konteks tadi sebenarnya, kan banyak orang bertanya, Bung Timothy, maupun kita, apakah kami berniat untuk membubarkan koalisi atau membuat menjadi perpecahan koalisi? Nah, sekali lagi, tidak ada yang ingin membubarkan atau merenggangkan koalisi. Tadi sudah disampaikan Adinda Herzaki, kami ini mempercayai namanya kerjasama, dan itu di tata pemerintahan Indonesia tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi. Yang ada adalah memang kita yang namanya bermitra, bekerja sama. Nah, dalam hal ini, kan Bung Timothy sudah mendengar sendiri bagaimana disampaikan oleh Mbak Puan. Dari 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Mega, Ketua Umum kami, itu ada 6 nama yang disebutkan oleh Mbak Puan, dan salah satu nama itu adalah Mas AHY. Sekarang, apakah itu hanya basa-basi? Apakah itu hanya sekedar menyampaikan? Tidak, Bung Herzaki. Ini perlu saya sampaikan, Adinda Herzaki, bahwa 10 nama ini mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi sekali lagi, di dalam dunia politik, ada yang namanya politik itu adalah the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Jadi sekarang begini, apakah sesudah ada yang sudah pasti? Coba tanyakan Adinda Herzaki, apakah semua sudah pasti sebelum kita mendaftar di KPU? Betul kan, Adinda Herzaki? Begitu juga. Semua ini masih. Tapi satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita, mari terlepas dari perbedaan apapun kita, mari kita tetap bersama-sama menjaga apa? Komunikasi, menjaga silaturahmi. Dan satu yang perlu saya ingatkan, Bung Timothy, bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi sekali lagi, hubungan antara Mbak Puan dengan Mas AHY itu memang hangat. Dan kalau kita di DPR, Adinda Herzaki bisa menjadi menanyakan langsung kepada fraksi di DPR. Kita di DPR itu sangat-sangat hangat dan sangat dekat. Bahkan kalau dari segi sikap, kami ini kadang-kadang jauh lebih keras daripada Partai Demokrat. Nah, jadi hal ini sesuatu hal yang sangat menarik. Artinya, generasi baru ini kan nanti terjadi proses regenerasi ini, Timothy. Bahwa generasi baru ini, katakanlah generasi X ini, yang Mbak Puan, Mas AHY, ini memang nanti kan ini akan diketengahkan di ke depan ini. Jadi apapun itu, menjalin komunikasi, dan ini tadi sudah dijawab oleh Adinda Herzaki, ini masih awal sekali, bahwa kita bersama-sama menjalin hubungan yang baik, dan nanti terlepas pada akhirnya, apakah bisa bersama-sama, ataukah tidak bersama-sama, tidak ada masalah, karena hidup itu pilihan, bahwa kita bisa memilih mana yang terbaik bagi kita. Tentu Partai Demokrat punya strategi sendiri untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, PDI Perjuangan sangat berkepentingan, karena bagaimanapun kader kami sudah menjadi calon presiden. Tidak mungkin lagi kader kami langsung menjadi calon wakil presiden juga. Berarti kan kita harus bersama-sama dengan partai lain, dan itu juga yang diberikan masukan oleh Pak Jokowi. Mari kita menjalin sebanyak-banyaknya kerjasama dengan partai lain. Begitu juga dengan lawan, begitu juga dengan masyarakat yang nanti akan memilih calon kita, calon PDI Perjuangan dan calon kita bersama, Mas Ganjar Pranowo. Begitu, Bung Timothy. Di hadapan ada isu tertentu bisa berseberangan, di media pun tampak sangat berseberangan, ya kalau di parlemen bertemu pasti akan akrab-akrab saja begitu. Termasuk juga politisi-politisi PDIP dengan politisi Partai Demokrat gitu. Pertemuan juga sudah pernah terjadi kok dulu, memperlihatkan keakraban seperti yang tadi dikatakan Bang Eriko pada saat Lebaran yang kita ingat sekali, pada saat AHY dan Ibas mendatangi rumah Ibu Mega begitu. Apa bedanya kalau begitu, Kang Ujang? Karena sebenarnya kan pertemuan kemarin juga diakui sebuah momentum baik oleh PDIP maupun Partai Demokrat. Tapi sebenarnya kalau dibilang ini pertemuan pertama dalam sekian puluh tahun, ya enggak juga gitu. Bahkan pertemuan antara keluarga pun adalah begitu, seperti yang terjadi pada saat Lebaran. Nah, tapi mengapa kemarin ini berbeda dan apa artinya? Karena kalau kita lihat kemarin ini seperti yang penting bukan hanya pertemuannya, tapi bagaimana ini didisplay kepada publik pertemuan tersebut begitu. Apa yang membedakan nih, Kang Ujang? Yang pertama tentu kita bersyukur ya,
kepada Tuhan bahwa ya kita punya pembelajaran politik yang bagus bagi bangsa ini. Jadi pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye itu ya bagi saya sendiri pribadi ya tentu bagi anak-anak bangsa yang lain menjadi momentum yang positif untuk melihat bahwa politik itu tidak harus berhadap-hadapan diametral gitu, tapi juga bekerja sama dalam konteks tertentu, dalam isu tertentu. Katakanlah tadi Bang Timothy mengatakan apa pembeda? Bedanya kalau saat ini kan sudah masuk tahun politik. Jadi ya tentu sensitif ya apapun yang ditujukan gitu ya. Iya pasti sensitif, apalagi misalkan di tengah-tengah Pak Anies belum mengusung atau belum mempublish nama cawapresnya. Ini kan menjadi isu yang sangat sensitif bagi publik. Di saat yang sama gitu PDIP meminta bertemu. Dan saya melihat dalam konteks itu semuanya harus dinilai dengan kerangka yang konstruktif. Kenapa? Karena pertemuan itu menghadirkan sebuah energi yang positif bagi bangsa ini. Selama ini kita kan tahu bahwa 20 tahun itu hampir setengah usia saya, Bang Timothy. Saya 41 ya, kalau 20 tahun itu ya setengah usia saya, katakanlah ya dalam konteks politik ada perbedaan pandangan. Dan itu hal yang biasa. Tetapi di saat yang sama juga di parlemen ada kesamaan pandangan juga antara Demokrat dengan PDIP. Karena memang sistem kita ini kan bukan sistem parlementer ya antara oposisi dengan pemerintah itu berhadap-hadapan. Ya. Kita ini sifatnya. Jadi dalam konteks itu ya pasti kalau memihak di luar pemerintahan pasti juga akan bekerja sama juga di parlemen. Yang kedua saya melihat, ini yang harus saya sampaikan, bahwa kelihatannya Mbak Puan juga menarik pembelajaran dari Partai Demokrat bahwa Pak SBY ketika landing dari Ketua Umum Partai Demokrat, suksesinya sukses, dalam bahasa saya. Regenerasinya sukses ke AHY. PDIP ini ingin ketika misalkan sukses terjadi nanti dari Ibu Megawati ke Mbak Puan, ini dia ingin sukses. Ini penting, karena memastikan landing dengan selamat itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang baik di PDIP dan bangsa ini. Dan yang ketiga saya melihatnya bahwa sesungguhnya bangga ketika Demokrat punya jiwa besar, PDIP juga punya jiwa besar untuk bersatu membangun bangsa. Karena membangun bangsa ini tidak sendirian, tapi harus bersama-sama. Ini sudah ada dampak positifnya belum sih untuk Demokrat ataupun PDIP sejauh ini? Saya sih melihatnya sudah ya. Kenapa? Karena kalau kita diambil dari persepsi publik gitu ya, tentu yang nyinyir ada, tetapi saya sih melihat sebagian besar bagus ya. Karena tadi ya, konflik itu jangan dipelihara, perbedaan itu jangan direnggangkan, tapi untuk disatukan dan disinergikan. Kesepahaman kedua parpol, khususnya Mbak Puan dengan Mas Ahaye, itu saya melihatnya adalah memiliki dimensi jangka panjang yang positif. Kan tidak bagus juga ribut terus, tidak bagus juga berkonflik terus. Lalu membangun sebuah konstruksi kebersamaan ke depan itu menjadi sesuatu keniscayaan yang harus dibangun oleh kedua partai tersebut. Karena sejatinya bangsa ini akan bersatu ketika partai-partainya bersatu. Bangsa ini akan juga bersatu ketika elit-elit atau petinggi-petinggi partainya juga bersatu. Masyarakat di bawah itu kan hanya ikut kepada elitnya. Kenapa? Karena kita mengikuti sistem patron klien. Masyarakat di bawah itu banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh elit, mengikuti ucapannya, perilakunya, ya termasuk tindakan dari elit tersebut. Jadi saya melihatnya dimensinya dimensi jangka panjang yang harus kita lihat secara positif. Tetapi memang kalau boleh saya menyarankan ya ke depan ya kalau lebih bagus lagi seandainya kalau ini dimaknai sebagai katakanlah rekonsiliasi kecil. Kalau saya sebutnya rekonsiliasi kecil, maka luar biasa ketika misalkan ke depan bertemu juga antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Itu saya makin tambah yakin memang Ganjar yang jadi presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.